warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Eli Mariama, guru SMKN 1 Cijati, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun hal ini merupakan tugas dari modul 1.1.1.A8. Saya akan merefleksi pemikiran saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu yang pertama, murid adalah sosok yang harus mengikuti dan memperhatikan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran di kelas. Ketika saya sedang menerangkan, semua murid harus fokus sepenuhnya terhadap materi yang sedang saya jelaskan tersebut. Yang kedua, murid tidak boleh membuat kegaduhan di ruang kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Saya selalu menegur murid yang bercanda, bermain-main, atau mengganggu konsentrasi temannya saat pembelajaran di kelas. Ketiga, saya sering merasa gagal pada saat mengoreksi hasil ulangan murid yang jawabannya sama dengan teman-temannya. Dalam hal ini, saya merasa gagal menanamkan sikap jujur kepada murid saya. Yang keempat, murid kurang aktif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Hal tersebut karena kreativitas saya dalam mengembangkan materi masih monoton. Yang kelima, kurang memahami karakteristik peserta didik secara khusus satu persatu. Terkadang saya hanya memahami karakteristik peserta didik secara umum saja. Sedangkan yang keenam, saya cepat merasa puas ketika melihat suasana di kelas yang nyaman, bersih, tertib, dan anak-anak memahami materi yang diberikan hari itu. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: pertama, murid adalah sosok yang harus dituntun dan diberikan kebebasan menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Ketika proses pembelajaran berlangsung, saya harus memberikan kemerdekaan kepada murid dalam mengeksplorasi potensi yang dimiliki, sehingga murid belajar penuh kebahagiaan tanpa ikatan-ikatan yang membuatnya merasa tidak nyaman untuk mengekspresikan kemampuannya. Yang kedua, saya harus mengubah paradigma pembelajaran dari berpusat pada guru menjadi berpusat kepada murid dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Membiarkan murid mencari jawaban yang sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber membuat suasana menjadi hangat. Melalui strategi ini, murid-murid dengan senang hati akan mengungkapkan penemuannya tersebut. Yang ketiga, saya harus menghargai perbedaan karakteristik belajar murid serta memberikan apresiasi untuk memotivasi mereka supaya lebih bersemangat melakukan yang terbaik. Gaya belajar murid yang berbeda harus saya pelajari lebih dalam lagi. Misalnya, murid yang ini suka belajar dengan audio, yang ini visual, dan yang lainnya kinestetik. Dalam hal ini, saya harus menanganinya dengan baik sesuai karakteristik masing-masing. Yang keempat, mengemas pembelajaran yang menarik. Saya menyadari bahwa kodrat murid adalah bermain, maka saya harus pandai mengemas sebuah permainan menjadi pembelajaran yang edukatif. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid.
sehingga terjadi interaktif yang menyenangkan saat proses pembelajaran di dalam kelas. Kedua, menerapkan konsep merdeka belajar serta mengintegrasikan setiap proses pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ketiga, tidak lagi mengarahkan tetapi menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh murid. Dan yang keempat, mengutamakan aspek budi pekerti dalam setiap proses pembelajaran. Kesimpulan yang saya peroleh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu sebagai seorang pendidik harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, dengan mengacu pada trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Saya menyadari bahwa anak memiliki kodrat merdeka. Oleh karena itu, saya harus memberi kesempatan seluas-luasnya serta menuntunnya dengan penuh kesabaran agar mereka merasa diberi kemerdekaan dalam menggali potensinya tetapi tidak kehilangan arah. Saya juga menyadari bahwa bermain merupakan kodrat anak. Oleh sebab itu, saya harus mampu mengemas sebuah permainan menjadi bagian dari pembelajaran di kelas. Sebagai seorang pendidik, saya harus senantiasa menghamba pada peserta didik, atau dengan kata lain, berpihak atau berpusat pada peserta didik. Sebagai pendidik, saya harus memandang murid bukanlah kertas yang bisa digambar sesuai keinginan saya. Mereka lahir dengan kekuatan kodrat yang samar. Tugas saya adalah menebalkan garis samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menerapkan budi pekerti yang luhur adalah merupakan sebuah keharusan. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Sebagai pendidik, saya diibaratkan seorang petani yang menanam kedelai misalnya. Saya hanya dapat menuntun tumbuhnya kedelai itu dan dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman kedelai, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan sebagainya, agar tanaman itu tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang berkualitas tinggi. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.